Halo guys, kembali lagi di channel Nina di Film. Kali ini saya akan merangkum alur cerita komik bertemakan zombie yang berjudul The End Has Come. Kalau salah baca, maafin ya. Hari ini saya akan rangkum hanya episode 1 dan 2 saja ya. Jadi ini dia episode 1. Menceritakan beberapa hari setelah wabah zombie menyerang seluruh kota. Seluruh kota sudah berantakan. Darah dan mayat di mana-mana. Kita akan difokuskan dengan dua karakter cewek yang bernama Yena dan si cowok bernama Mijun. Saat ini mereka akan hendak pergi ke Gangnam dengan suatu alasan. Akan tetapi si Yena sepertinya anak manja yang sesekali meminta air minum. Tapi Mijun melarangnya karena mereka harus menghemat air. Si Yena bilang, kan tinggal cari lagi air minum. Jadi menyuruh Mijun buat cari minum. Tapi Mijun tak terima, dia disuruh-suruh Yena. Jadi Mijun marah ke Yena dan bilang, kau saja yang cari, kau kan punya tangan dan kaki. Lalu sontak Yena pun memarahinya. Balik. Berani sekali kau bilang seperti itu padaku. Padahal di sekolah kau pecundang, bodoh, dan orang miskin. Mendengar omongan itu, Mijun tersenyum dan mengatakan bahwa Yena belum mengerti situasinya ya. Memang waktu dulu Mijun seorang pecundang, tapi saat ini yang paling tidak berguna adalah Yena. Bahkan di situasi saat ini, Yena hanya bisa teriak-teriak. Takutnya suara teriakan Yena terdengar oleh zombie. Jadi Yena saat ini hanya beban menurut Mijun. Masih mending Mijun mau mengajak Yena pergi bareng-bareng. Mendengar tsunami fakta itu, si Yena tidak bisa berkata-kata. Dan Mijun pun pergi meninggalkan Yena. Kemudian Yena ngambek dan pergi ke arah lain dari Mijun. Sambil marah-marah, dia pikir tadi harusnya dia menempeleng wajah Mijun. Tetapi saat di jalan, ternyata jalannya tertutup oleh mobil yang rusak. Dan ada suara-suara gerangan dan bau darah di balik mobil itu. Dia teringat akan zombie dan bergegas kembali ke Mijun. Dengan berat hati, dia mencoba meminta maaf ke Mijun dan mencoba tidak akan menjadi beban lagi. Tetapi tidak semudah itu memaafkan Yena. Si Mijun bilang, untuk akui kesalahannya dan meminta maaflah padaku. Lalu harus patuh pada Mijun. Tetapi Yena malah menangis. Anjir, si Mijun bikin Yena nangis guys. Aduh. Asal-usul Yena secara singkat. Jadi, Yena adalah anak konglomerat yang termasuk dengan golongan atas. Dia predator tertinggi di sekolah, yang tidak pernah meminta maaf pada seorang lelaki. Sedangkan Mijun hanyalah pecundang yang dikucilkan dan tinggal di rumah semi basement, dan kerap menjadi bahan bulian di sekolah. Bisa dibilang, Mijun adalah masyarakat golongan bawah. Dunia ini sudah terkontaminasi oleh virus misterius, sehingga menjadikan Seoul porak-poranda. Yena dan Mijun yang menjalani hidup yang saling terbalik ini tidak sengaja bertemu. Dan hidup di tengah malapetaka wabah zombie yang parah ini. Sebelum Yena sempat meminta maaf, ada beberapa zombie yang berlari ke arah mereka dan Mijun pun menarik tangan Yena dan langsung berlari bersama. Lanjut episode 2. Kembali ke beberapa hari yang lalu setelah terjadi wabah. Tampak si Mijun terlambat sekolah karena kadang habis main game. Tapi dia putuskan untuk bolos sekolah saja. Tetapi di kulkas, dia melihat pesan ibunya yang telah berangkat kerja yang bertulisan, jangan lupa sarapan sebelum berangkat sekolah. Dan akhirnya dia pun berangkat ke sekolah meskipun telat. Saat di luar, dia melihat ke gedung bertulisan 104. Dan dia pun mengeluhkan hidupnya yang tinggal di bawah basement dengan apartemen itu. Di sekolah seperti biasa, dia jadi bahan bulian anak-anak kalangan atas. Ini Sungbin. Dia salah satu perundung di sekolah Mijun. Salah satu orang yang suka merundung Mijun. Saat sedang membuli Mijun, di belakangnya ada Yena yang sangat kesal dengan perlakuan orang-orang yang merundung. Bukan berarti membela anak pecundang, melainkan malah kesal karena melakukannya di tengah lorong kelas. Karena itu menjadi menghalangi jalannya. Dengan tegasnya, Yena menyuruh mereka semua buat minggir dan jangan buat onar di depan kelas. Tetapi si Sungbin menyangkalnya siapa juga yang merundung Mijun sambil merangkul keras leher Mijun. Jadi Yena dan Sungbin ini itu sekelas dengan Mijun dari SMP sampai kelas 2 SMA ini. Yena tinggal di apartemen mewah karena orang tuanya adalah direktur rumah sakit sekaligus dokter spesialis. Yena sangat aktif di media sosial, bahkan dia anak paling populer di sekolah. Dan juga pandai belajar dan sesekali mendapatkan peringkat tertinggi. Rumornya, dia akan melanjutkan studi ke Amerika. Meskipun terlihat sempurna di mata orang-orang, dia punya satu kekurangan, yaitu membenci anak-anak pecundang seperti Mijun. Dulu, waktu SMP kelas 2, dia pernah memberanikan diri bertanya ke Yena, apa rumah kita searah? Tetapi dengan sombongnya Yena bilang, kok itu bau? Jangan berbicara denganku.
Kalau jalan pulang kita searah, lebih baik kalau lewat jalan lain saja, kata Yena ke Mijun. Saat masuk SMA pun, Yena sebangku dengan Mijun, dan itu menyebalkan, kata Yena. Meskipun Yena membenci tipe orang seperti Mijun, tetapi Mijun masih belum bisa memahami perasaannya pada Yena. Jadi, sepertinya Mijun suka ke Yena, tetapi jangankan mengatakan perasaannya pada Yena, harga dirinya pun selalu diinjak-injak tiap hari oleh si Sungbin. Dan hinaan Yena itu sampai sekarang. Mijun merasa hidupnya sangat hina dan memalukan. Saat istirahat, dia berkumpul dengan teman-temannya yang wibu, yaitu Sunho dan Pyeongjun. Mereka berdua membicarakan tentang konser yang akan dilakukan oleh idola mereka bertiga, termasuk yang diidolakan oleh Mijun juga. Tapi, bukannya semangat membicarakan acara konser idola mereka, si Mijun malah murung terus. Saat ditanya pun dia malah melamun. Mengingat tentang konser itu, si Mijun malah tidak mood membuat ngobrolkannya. Dan dia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Sebenarnya kenapa sih si Mijun ini? Kembali ke kelas. Tampak di belakang kelas ada kelompok Sungbin yang membicarakan tentang murid pendek bernama Hak Cheol. Nah, mereka membicarakan Hak Cheol soal asal-usul dia dari Korea Utara dan melarikan diri ke Korea Selatan. Dia kabur dari Korea Utara sejak umur 13 tahun, kata mereka. Tak lama kemudian dia pun datang. Tampaknya si Hak Cheol mendengar obrolan dari kelompok si Sungbin itu dan dengan tatapan sinisnya bertanya soal obrolan tadi ke mereka. Lalu si Sungbin dengan langsung saja menarik kerah baju si Hak Cheol sambil marah-marah padanya. Tetapi tenaga Hak Cheol lumayan besar sehingga tidak bergerak sedikit pun saat ditarik sekuat tenaga oleh si Sungbin. Lalu teman-temannya Sungbin menahan Sungbin dan berusaha melerai mereka. Kelompok Sungbin pun pergi dan Mijun melihat semua kejadian itu dan berkata dalam hati, kelas yang bobrok di sekolah yang bobrok. Pulang sekolah pun tiba. Mijun berencana untuk berhenti sekolah besok. Saat memikirkan itu, di persimpangan jalan, si Sungbin menyapa Mijun dan menyuruh Mijun untuk membelikannya rokok. Mijun sebenarnya takut pada Sungbin. Kalau gak dia turutin permintaannya, dia bakal bonyok. Tapi karena tekad buat berhenti sekolah besok dan berpikir tidak akan bertemu Sungbin lagi, si Mijun mengabaikannya dan lekas pergi tanpa berkata apa-apa. Di suatu tempat sepi, si Mijun sedang dipukuli oleh Sungbin. Si Sungbin tersinggung dengan cueknya si Mijun. Jadi Sungbin menghajar Mijun sampai babak belur. Dasar gelandangan sampah, harusnya aku membunuhmu sekalian, kata si Sungbin. Dengan putus asa, si Mijun berkata, bunuh saja aku, sambil memohon dan mengulangi kata-katanya tadi. Bunuh saja aku. Dengan marahnya, si Sungbin menendang tubuh Mijun dengan sangat keras. Dan mereka bertiga pun pergi meninggalkan Mijun yang terkapar. Dia berjalan melewati rumahnya dan menuju ke apartemen yang tinggi itu. Saat di trotoar gedung besar itu, si Yena datang dan bertanya, kau sedang apa di sini? Si Mijun dituduh yang tidak-tidak oleh Yena. Si Yena mengira Mijun akan mencuri di apartemen itu. Si Mijun tidak berkata apa-apa. Dia hanya akan bunuh diri dari lantai paling atas dan melompat. Tetapi Yena mengatakan lagi soal wajahnya Mijun yang babak belur itu. Harusnya kau melawan mereka. Anak-anak sepertimu itu sangat menyedihkan. Meskipun kau tidak jago berkelahi, setidaknya beranilah untuk melawan. Apa kau tidak menyadari bahwa hidupmu itu menyedihkan? Mendengar itu, Mijun berjalan menjauhi Yena dan gedung apartemen itu tanpa bicara apa-apa. Sesampai di rumah, dia langsung menyalakan komputernya dan bermain game zombie dengan teman-temannya secara online, sambil memikirkan pekerjaan yang bisa dia lakukan setelah berhenti sekolah besok dan membantu ibunya. Dia bermain game sampai larut malam. Dan di tengah permainan, teman-teman online-nya Mijun mendadak keluar game dengan alasan ada urusan mendadak dan sesuatu yang lain. Mijun bingung akan hal itu. Teman lainnya mengatakan, soal berita sekarang ternyata ada beberapa tempat yang sedang terjadi kerusuhan. Ketika Mijun bertanya berita apa, ada gedoran keras dari pintu luar. Dengan kagetnya, Mijun menghentikan game dan bergegas melihat ke pintu. Saat mengintip pintu, ada bapak-bapak yang tampaknya itu penghuni lantai atas. Sepertinya dia sedang kesakitan sambil meminta tolong ke Mijun, dan tampaknya si bapak ini sudah tertular oleh zombie dan banyak sekali darah di sekitar depan pintu. Tetapi Mijun tidak tahu soal itu dan mencoba membukakan pintu, dan cerita pun bersambung. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye bye.